Kita semua tahu kisah Sleeping Beauty. Putri cantik tertidur akibat kutukan lalu dibangunkan oleh ciuman dan cinta sejati. Akhir yang bahagia, pesta pernikahan hidup selamanya. Tapi bagaimana jika versi asli dari dongeng ini tidak punya ciuman, tidak punya cinta sejati, dan tidak punya peri baik? Dalam versi asli yang ditulis tahun 1634, seorang raja yang sudah menikah menemukan putri yang sedang tertidur. Dia tidak menciumnya, dia memperkosanya. 9 bulan kemudian putri itu melahirkan anak kembar dalam keadaan koma. Dan ketika sang raja kembali, istrinya yang sah mencoba membunuh kedua bayi itu, lalu memasaknya dan menyajikannya kepada sang raja sebagai makan malam. Ini bukan sebuah lelucon. Ini adalah dongeng yang benar-benar ada dalam koleksi cerita rakyat Italia abad ke-17 yang berjudul Sun, Moon, and Thalia. Mari kita telusuri kisah kelam di balik kartun favorit masa kecil. Kisah ini pertama kali ditulis oleh Giambattista Basile, seorang penyair dan pegawai negeri asal Napoli, Italia. Dia mengumpulkan cerita rakyat lisan dan membukukannya dalam Pentameron, terbit tahun 1634. Judul asli dari Sleeping Beauty adalah Sun, Moon, and Thalia, matahari, bulan, dan Thalia. Nama putrinya bukan Aurora, tapi Thalia. Cerita dimulai dengan seorang raja yang sangat menginginkan seorang anak. Ketika seorang putri akhirnya lahir, raja memanggil para peramal dan ahli astrologi kerajaan. Mereka meramalkan bahwa Thalia suatu saat nanti akan menghadapi bahaya besar dari sebatang rami, yaitu serat tanaman yang digunakan untuk membuat kain. Sang raja langsung mengeluarkan larangan keras. Tidak boleh ada sebatang rami pun di seluruh istana. Dia pikir dengan begitu Thalia akan aman. Tapi takdir selalu punya jalan sendiri. Bertahun-tahun kemudian Thalia telah tumbuh menjadi remaja. Suatu hari dia melihat seorang wanita tua sedang memintal rami di luar jendela. Karena tak pernah melihat rami seumur hidupnya, rasa penasarannya pun akhirnya memuncak. Dia meraih serat itu, mencoba memintal, dan sebuah serpihan kecil menusuk di bawah kukunya. Seketika itu juga Thalia terjatuh pingsan, tak bernyawa. Bukan tidur ajaib seperti di Disney, melainkan kematian yang semu. Sang raja yang hancur tidak tega menguburkan putri kesayangannya. Dia membawa tubuh Thalia ke sebuah villa mewah di tengah hutan. Sang raja meletakkannya di atas singgasana kain beludru. Lalu dia mengunci pintu villa dan meninggalkannya selamanya. Bertahun-tahun akhirnya berlalu. Thalia tetap terbaring tak sadarkan diri. Suatu hari seorang raja dari kerajaan lain sedang berburu di hutan. Elang pemburunya terbang masuk ke villa yang terkunci itu. Raja akhirnya penasaran. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan ia menemukan seorang perempuan cantik sedang ada di singgasana, tak bergerak. Raja itu memanggilnya, mengguncang-guncang tubuhnya, tapi Thalia tak kunjung sadar juga. Dan disinilah cerita mengambil belokan yang paling kelam. Raja itu yang sudah memiliki istri sah di kerajaannya terpesona oleh kecantikan Thalia. Dia mengangkat tubuhnya ke tempat tidur dan memperkosanya dalam keadaan tidurnya. Setelah itu, raja pergi begitu saja dan kembali ke kerajaannya. Dia bahkan melupakan kejadian barusan. Tapi alam tetap bekerja. 9 bulan kemudian, dalam keadaan koma, Thalia melahirkan 2 anak kembar. Seorang laki-laki dan satu lagi perempuan. Bayi-bayi itu meraba-raba mencari puting ibunya. Salah satu dari mereka secara tidak sengaja menghisap jari Thalia, yaitu jari yang masih tertusuk serpihan rami bertahun-tahun lalu. Serpihan itu terhisap keluar, dan Thalia pun akhirnya terbangun. Dia kaget mendapati dirinya sendirian di villa bersama 2 bayi yang tiba-tiba ada di sampingnya. Dia menamai mereka Sun dan Moon, yang berarti matahari dan bulan. Singkat cerita, pada suatu ketika raja itu teringat kembali pada petualangannya. Dia kembali ke villa dan terkejut melihat Thalia sudah sadar dan memiliki 2 orang anak. Sang raja pun mengakui perbuatannya kepada Thalia.
Namun anehnya Thalia tidak marah. Bahkan Thalia menerima raja itu. Mereka tinggal bersama beberapa hari dan raja berjanji akan membawa mereka ke istana. Namun raja itu sudah punya istri dan sang ratu mulai curiga karena suaminya sering pergi tanpa alasan yang jelas. Setelah menyelidiki, dia mengetahui semuanya tentang Thalia dan anak-anak kembarnya. Ratu itu terbakar dendam dan cemburu. Dia memerintahkan seorang koki untuk menjemput Sun dan juga Moon. Lalu sang ratu memberi perintah yang mengerikan untuk menyembelih mereka, memasak dagingnya, dan hidangkan kepada raja sebagai makan malam. Namun koki itu memiliki hati nurani. Diam-diam dia menyembunyikan Sun dan juga Moon di rumahnya. Sebagai gantinya, dia memasak 2 ekor anak kambing dan menyajikannya kepada raja. Sang raja memakan hidangan itu dengan lahap, tanpa pernah mengira bahwa ia sedang memakan anak-anaknya sendiri. Tapi ratu belum puas. Dia kemudian memerintahkan Thalia untuk dijemput dan dibawa hidup-hidup pada tumpukan kayu yang telah ia siapkan sendiri. Thalia pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke istana. Saat dia hendak dibakar, raja yang mendengar keributan bergegas datang. Sang raja melihat Thalia di tiang dan bertanya dengan amarah yang membara. Ratu yang sudah gila cemburu berteriak, "Kau telah memakan anak-anakmu sendiri." Namun tepat pada saat itu, koki yang baik hati mengungkapkan bahwa Sun dan juga Moon masih hidup. Kedua anak itu dibawa ke hadapan raja. Amarah raja akhirnya meledak. Dia memerintahkan agar sang ratu dan pengawal setianya dilemparkan ke dalam api yang sama yang disiapkan untuk Thalia. Mereka mati terbakar. Cerita berakhir dengan raja, Thalia, dan kedua anaknya hidup bersama. Basil menutup dongengnya dengan pesan sinis yang berbunyi, "Berbahagialah mereka yang beruntung, karena rezeki akan datang meski sedang tertidur." Versi aslinya tidak ada ciuman cinta sejati, tidak ada peri baik, yang ada adalah pemerkosaan, kanibalisme, dan api pembalasan. Disney mengadaptasi Sleeping Beauty pada tahun 1959. Mereka mengambil elemen dasar, putri tertidur, kutukan, pangeran yang menyelamatkan. Tapi mereka membuang semua elemen dewasa yang mengerikan. Maleficent, penyihir jahat, itu adalah tambahan Disney. Dalam versi asli tidak ada kutukan dari peri jahat, hanya ramalan dan kecelakaan. Pangeran Philip yang gagah dan ciuman cinta sejati adalah penemuan Disney. Dalam versi asli, sang penyelamat adalah seorang raja yang sudah menikah dan melakukan kejahatan seksual. Dan tentu saja tidak ada adegan percobaan kanibalisme dalam film kartun anak-anak. Lalu mengapa dongeng versi asli begitu gelap? Para sejarawan sastra percaya bahwa cerita seperti Sun, Moon, and Thalia adalah alegori tentang politik dan kekuasaan. Thalia melambangkan perempuan yang tidak memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri. Sang raja yang memperkosanya dan kemudian menikahinya menggambarkan kekuasaan absolut laki-laki bangsawan. Dan konflik dengan istri sah mencerminkan ketakutan masyarakat terhadap pernikahan kedua dan juga perebutan warisan. Jadi gimana menurut kalian setelah tahu versi asli Sleeping Beauty? Apakah kamu masih bisa menonton film Disney dengan cara yang sama? Tulis di kolom komentar. Princess Disney mana yang versi aslinya paling bikin merinding menurut kamu? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kisah gelap lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.